Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar perpangkatan, kemudian akar, dan logaritma. Yang pertama tentang perpangkatan. Jadi, bilangan berpangkat itu maksudnya yang gimana sih? Nah, bentuk bilangan berpangkat itu, bentuk umumnya adalah A pangkat N. Seperti ini. Jadi misalkan A adalah suatu bilangan berpangkat N, di mana N itu adalah berapa banyak perkalian bilangan A. Misalkan ada suatu bilangan A dikali bilangan yang sama, yaitu A dikali sampai sebanyak N kali, maka itu akan sama dengan A pangkat N. Misal 2 dikali 2 dikali 2. Nah, jadi ini adalah bilangannya sama-sama 2, mereka dikalikan. Maka akan sama dengan 2 pangkat. Nah, pangkatnya ini adalah berapa banyak sih angka 2-nya? Di sini ada 3, berarti 2 sebanyak 3 kali. Berarti artinya 2 pangkat 3. Oke, kemudian misalkan lagi 3 dikali 3. Jadi ada 3 sebanyak 2 kali. Berarti 3 pangkat 2. Bagaimana untuk bilangan yang hanya satu saja? Misalkan 5 saja. Berarti 5 pangkat berapa? Nah, karena jumlahnya cuma 1, maka artinya dia adalah 5 pangkat 1. Jadi apa bilangan itu sendiri? Artinya dia itu pangkat 1, tapi biasanya satunya itu tidak ditulis. Jadi cuma ditulis angka saja seperti ini. Bagaimana apabila angka tersebut memiliki pangkat 0? Untuk bilangan yang memiliki pangkat 0, misalkan 5 pangkat 0, maka itu akan sama dengan 1. Jadi nanti kalau kalian menemukan suatu soal di mana bilangan itu memiliki pangkat 0, maka sama dengan 1. 5 pangkat 0, 1. Sebesar apapun bilangannya, misalkan lagi 100 pangkat 0, maka artinya dia itu sama dengan 1. Dari mana taunya ini? Jadi pada perpangkatan, bilangan yang berpangkat itu memiliki beberapa sifat. Misalkan seperti ini yang saya tuliskan, beberapa sifatnya. Jadi untuk yang pangkat 0 ini masuk ini, sifat yang nomor 5 ini. Kemudian untuk sifat yang lainnya, nah jadi ada sifat-sifat lainnya. Misalkan lagi untuk yang nomor 2 ini. Jadi apabila ada bilangannya sama dikalikan, maka sama dengan pangkatnya itu tinggal kamu jumlahkan. Misalnya bagaimana? Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Mereka perkalian sama-sama angka 2, maka pangkatnya bisa kamu jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Misalkan lagi yang seperti ini, 3 kali 3. Nah, di sini kan tadi tidak ada pangkatnya, berarti sama dengan pangkat berapa 3-nya ini? Pangkat 1. Yang ini juga pangkat 1. Maka kalau sesuai seperti ini, pangkatnya kamu jumlahkan. 3 pangkat 1 ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Oke, cocok. Apabila kamu menemukan soal, kamu lihat soalnya itu bentuknya seperti sifat yang mana. Kemudian sisi yang mana, sisi yang kanan atau sisi yang kiri. Kemudian untuk soal yang lainnya, untuk pembagian seperti nomor 3 misalkan, ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Sama-sama 2, maka pangkatnya dikurangi.
5 kurangi 3 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2. Ada lagi sifat lain yang nomor 4. Misalkan ada pangkat, bilangan memiliki pangkat, dia dipangkatkan lagi dengan 2. Maka nanti pangkatnya tinggal kamu kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Misalkan nomor 6. Nomor 6, 2 kali 3 pangkat 5. Nah, jadi kalau ada bilangan, perkalian bilangan, kemudian mereka ditanda kurung dan dipangkatkan. Berarti nanti yang dipangkatkan adalah semua bilangan. Mereka dipangkatkan masing-masing, jadi bukan hanya yang depan atau yang belakang. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk yang nomor 8 maksudnya? Untuk yang nomor 8, jadi misalkan ada bilangan pangkatnya negatif. Misalkan 2 pangkat min 3. Jadi dia pangkatnya negatif, maka artinya sama dengan 1/2 pangkatnya tadi 3 tapi tidak ada negatifnya. Jadi maksudnya negatif itu dia berarti berada di bawah, di penyebut. Seperti itu. Misalkan lagi 2 pangkat min 5, berarti artinya 1/2 pangkat 5. Kalau soalnya misalkan 1/3 pangkat 2, kemudian kamu disuruh mencari sama dengan 3 pangkat berapa. Seperti itu. Maka sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, jadi bentuknya ini sesuai dengan bentuk yang sisi kanan. 1/A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Seperti itu untuk perpangkatan. Kemudian untuk contohnya, misalkan nomor 1 ini. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 kali 2 kali 6. Yang ditanyakan adalah sama dengan 2 pangkat berapa dikali 3 pangkat berapa. Seperti itu. Maka yang pertama kita lakukan yaitu membedakan 2 dan 3. Jadi yang 2 mana saja? Yang ini. Kemudian kemudian berarti 2 pangkat 5 dikali 2 saja. Kalau 2 saja berarti artinya 2 pangkat 1. Berarti tinggal ditambahkan pangkatnya. 5 ditambah 1 dikali yang 3 yaitu ini 3 pangkat 2. Kemudian untuk yang 6 bagaimana? Nah, jadi 6 ini bisa kita uraikan menjadi 3 kali 2. 6 itu kan 3 kali 2. Nah, jadi 6-nya kita ganti 3 kali 2. Setelah ini bagaimana? Oke, berarti sudah ada angka 3 dan 2. 3 kalau nggak ada pangkatnya artinya pangkat 1. 2 juga sama. Maka kita jumlahkan pangkatnya yang angkanya sama. Ini 2 dan 2. Berarti ini tadi kan 5 tambah 1. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kemudian dikali 2 pangkat 1. Berarti 6 ditambah 1. 1 dari mana? Pangkatnya 2 ini. Dikali 3. Di sini pangkat 2. Pangkat 2. Yang di sini pangkat 1 yang angka 3. Berarti 2 ditambah 1. Berarti yang 2 ini pangkatnya berapa? 6 ditambah 1 yaitu 7. Berarti 2 pangkat 7. Kemudian kalau yang 3, 2 ditambah 1 yaitu 3. Berarti pangkat 3. Jadi jawabannya 2
2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3. Bagaimana untuk yang nomor 2? Untuk yang nomor 2 sama juga. Jadi di sini disuruh mencari 2 pangkat berapa kali 5 pangkat berapa. Padahal ada angka 10. Tapi 10 ini bisa kita uraikan menjadi 5 kali 2. Berarti 10-nya kita ganti 5 kali 2. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 dibagi 2 kali 5. Oke, berarti sekarang kita memiliki bagian pembilangnya 2 pangkat 4. Di bagian bawah ada 2 juga. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2. Jadi kalau ada yang atas itu pangkatnya 4, yang bawah pangkatnya 1. Kalau dibagi, maka masuk ke sifat yang nomor 3 ini. Berarti nanti pangkatnya si yang di bawah ini menjadi pengurangan. Men 1. Dikali yang 5. Di sini pangkat 2. Yang di bawah pangkat 1. Berarti 2 dikurangi 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3. 5 pangkat 1 atau sama dengan 5 saja. Berarti jawabannya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Selesai. Kemudian lanjut ke akar. Nah, jadi akar juga sama memiliki beberapa sifat. Nah, beberapa sifatnya yang saya tulis adalah ini. Yang pertama, misalkan ada suatu bilangan di dalam akar. Akar A kali akar A. Jadi bilangannya sama, maka akan sama dengan A. Nah, apabila yang di sini akarnya terpisah, kalau di dalam suatu akar, bilangannya juga sama-sama dikali dan bilangannya sama, maka juga sama dengan A. Atau sama juga dengan A kuadrat. Misalkan ada bilangan kuadrat, maka dia bisa langsung keluar jadi bilangan itu sendiri. Misalnya bagaimana? Misalnya akar 2 dikali akar 2 berarti sama dengan 2. Atau akar 2 kali 2. Nah, jadi perkalian 2 kali 2 tetap. Nah, itu sama dengan 2. Atau akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 juga. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Jadi apabila ada suatu bilangan, nah itu kalau diubah dalam bentuk pangkat, itu sama dengan A pangkat 1/2. Karena ini adalah akar pangkat 2. Misalkan 2 pangkat 2. Tadi kan kalau akar itu sama dengan pangkatnya setengah. Berarti sama dengan akarnya itu saya ganti setengah bisa. Nah, kalau bentuk perkalian pangkat seperti ini, seperti yang tadi, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 kali setengah. 2 kali setengah itu sama dengan 1. Atau 2 pangkat 1. Atau 2 saja. Nah, karena itu akar dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Bisa juga didapat seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa sifat lainnya, yaitu penjumlahannya. Misalkan penjumlahan suatu A akar B ditambah C akar B. Jadi akarnya sama. Kalau akarnya sama, maka angka di depan akar tinggal dijumlahkan. Di sini A, di sini C, berarti depannya tinggal dijumlahkan. Misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, jadi akarnya sama-sama 2, maka angka di depannya tinggal kamu jumlahkan. 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti 5 akarnya 2. Tetap 2. Bagaimana dengan pengurangan? Sama juga, misalkan 2 akar 2 dikurangi akar 2. Bagaimana kalau akar 2 seperti ini? Jadi dia nggak ada angkanya di depan. Jadi, kalau nggak ada angka di depannya, artinya jumlahnya 1. Karena 1 biasanya nggak ditulis. Nah, jadi kalau seperti ini, 2 dikurangi 1. Akarnya tetap 2.
2 kurangi 1, 1. 1 akar 2 atau akar 2. Lalu bagaimana jika akarnya tidak sama? Misalkan 2 akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, akarnya beda, maka mereka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Berarti nilainya tetap 2 akar 3 ditambah 2 akar 2. Tetap seperti ini, tidak bisa dijumlahkan. Kalau untuk perkalian, kalau perkalian berbeda lagi. Jadi kalau perkalian maka mereka akan dikalikan sesuai bentuknya. Jadi yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikali dengan yang di dalam akar. Misalkan 2 akar 3 kali 2 akar 2. Jadi yang di luar akar adalah 2 sini dan sini. Maka yang dikali adalah 2 kali 2 kali 3 kali 2. Berarti 2 kali 2 4, yang di dalam akar 6. Nah, langsung ditulis begini saja. Langsung digabung. Atau bisa ditulis 4 kali 6. Nah, ini 4, yang di sini akar 6, maka sama dengan 4 akar 6. Bagaimana dengan pembagian? Sama juga. Jadi kalau pembagian nanti yang di luar akar dibagi dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Misalkan 2 akar 8 dibagi 2 akar 2. Jadi yang di luar akar dibagi dengan yang di dalam akar. 2 bagi 2, 1. Akar 8 dibagi akar 2, berarti 8 per 2. 8 bagi 2 berapa? Oke, karena ini akar 1, satunya nggak usah saya tulis, tinggal akar 8 per 2, yaitu 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4, berarti 4 itu kan 2 kali 2. Nah, karena ada 2 bilangan yang sama di dalam akar, maka keluar dari akar menjadi bilangan itu sendiri. Nah, bisa langsung ditulis 2. Ini dari mana? Dari yang ini tadi, sifat yang nomor 2. Kemudian untuk yang contoh dari sifat nomor 9. Nah, jadi misalkan 2 per akar 3. Jadi kalau ada yang seperti ini, kita rasionalkan. Nah, bisa dirasionalkan yaitu dengan dikali akar 3 per akar 3. Nah, jadi dikalikannya itu dengan nilainya ini. Nilai akar yang ada di penyebut ini. 2 kali akar 3 berapa? Tetap 2 akar 3. Jadi 2-nya ini di luar akar. Per akar 3 kali akar 3. Berarti itu seperti sifat yang nomor 1 ini. Akar 3 kali akar 3. Berarti sama dengan 3. Berarti di sini 3. Oke, selesai. Kemudian untuk yang nomor 10. 2 per 2 plus akar 2. Misalkan seperti ini. Ini 3 ya. 3. Misalkan soalnya seperti ini, berarti nanti kita kalikan dengan berapa? Kali dengan 2 min akar 2. Jadi angkanya sama-sama 2 dan akar 2, hanya operasinya yang berbeda. Kalau yang di sini dijumlah, maka di sini dikurang. 2 min akar 2. Kemudian yang atas berarti 3 dikali. Nah, karena dikali 2 bilangan seperti ini, kita kasih kurung. Artinya apa? Artinya yang dikali dengan 3 adalah mereka semua. Jadi bukan hanya yang depannya atau yang belakangnya saja. Dibagi. Nah, kemudian untuk yang bawahnya sini, cara cepatnya yaitu depan dikali dengan depan. 2 kali 2, 4. Dikurangi belakang dikali belakang. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Nah, yang atas tetap 3, 2 min akar 2
bawahnya 4 kurangi 2 yaitu 2. Oke, setelah itu bagaimana? Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti ini saja, nggak apa-apa. Bagaimana kalau misalkan soalnya 3/2 min akar 2. Nah, jadi kalau yang tadi kan plus, kalau ini min. Berarti nanti dikalikannya dengan 2 plus akar 2/2 plus akar 2. Nah, jadi kalau di sini min, maka yang di sininya plus. Maka sama dengan 3 dikali ini 2 plus akar 2. Yang bawahnya gimana? Tetap seperti tadi. Jadi depan kali depan, 2 kali 2, 4. Dikurangi belakang kali belakang. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, hasilnya seperti ini. 3 kali 2 plus akar 2/2. Selesai. Bagaimana jika bentuk yang bawahnya itu yang perlu dirasionalkan akar, misalkan akar 2 ditambah akar 3, misalkan seperti ini. Maka kamu rasionalkannya tetap akar 2, tapi operasinya yang beda, dikurangi akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian sama juga seperti tadi. Seperti itu caranya. Kemudian untuk contohnya, misalkan ada contoh soalnya seperti ini. 7 kali 7 kali 14 kali 2. Misalkan ada soal seperti ini. Gini aja. 7 kali 14 kali 2. Maka sama dengan, apakah ada dua bilangan yang sama? Tidak ada. Lalu bagaimana? Tapi ada angka 14. 14 ini kita bisa pecah. Kita bisa pecah menjadi 14 itu berapa kali berapa? 7 kali 2. Oke, maka 14-nya ini kita ubah 7 kali 2. Kemudian ini tadi kan dikali 2. Jangan lupa ditulis lagi. Nah, setelah ini kita lihat. Jadi ada angka 7 yang sama. Ada 2 angka 7, maka dia bisa keluar dari akar menjadi 7 saja. Ada lagi yang bisa keluar dari akar? Ada, yaitu 2. Nah, ada 2 angka 2 keluar dari akar, mereka dikali 2. Yang di dalam akar tinggal berapa? Habis, berarti akarnya hilang karena sudah habis. Berarti nilainya adalah 7 kali 2, yaitu 14. Misalkan ada bilangan yang besar. Misalkan kita nggak tahu itu bilangan berapa kali berapa, misalkan 288. Maka bagaimana cara mengeluarkannya dari akar? Apakah bisa keluar dari akar? Nah, itu kita lihat 288. 288 ini bilangan ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti nanti kita bagi, misalkan dibagi 3, 5, atau 7, seperti itu. Kalau genap berarti pasti dia habis dibagi 2. Kenapa kita mencari ganjil genapnya? Agar kita tahu bilangan itu berapa kali berapa sih. Nah, berarti 288 kalau kita bagi 2, kalau dibagi 2 itu hasilnya 144. Nah, jadi 288 itu perkalian 2 dikali 144. Kemudian 144, oh aku tahu. 144 itu perkalian 12 kali 12 misalkan. Nah, setelah ini bagaimana? Oke, karena kita sudah memiliki angka-angka ini, maka bisa kita ubah si 288 ini. 288-nya diubah menjadi 2 kali 12 kali 12. Apakah ada dua angka yang sama di dalam akar? Ada, yaitu ini. Angka 12. Keluar dari akar menjadi 12 itu sendiri. Yang di dalam akar tinggal berapa? Nah, tinggal 2. Selesai. Karena 2 tidak bisa keluar dari akar. Karena dia sendiri, jadi tetap di dalam akar.
Berarti 288 itu sama dengan 12 akar 2. Kemudian contoh lagi. Misalkan 2 akar 3 ditambah 2 ditambah akar 12 dikurangi akar 3 ditambah akar 2. Misalkan seperti ini, kita suruh menyederhanakan. Jadi kita lihat apakah ada angka yang sama, misalkan ini. Nah, jadi ada ini yang bentuknya akarnya sama, yaitu akar 3 ini dan ini. Berarti nanti 2 akar 3 dikurangi akar 3. Nah, di sini apabila ada min akar 3, depannya nggak ada angkanya, berarti dia 1. Berarti 2 dikurangi 1, akar 3. Ditambah akar 12, ditambah akar 2. 2 kurangi 1, 1. Berarti 1 akar 3 atau akar 3 saja. Kemudian ditambah akar 12 dan akar 2. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Ada, yaitu yang akar 12. Jadi akar 12 itu berapa kali berapa sih? Nah, jadi 12 itu kan 4 kali 3 ditambah akar 2. Nah, 4 ini kan bisa kita pecah menjadi 2 kali 2. Ini tadi kali 3. 4 kali 3, 4-nya kita pecah menjadi 2 kali 2 kali 3 ditambah akar 2. Nah, jadi ada 2 angka 2 di dalam akar, maka mereka bisa keluar dari akar. Menjadi di sini tadi akar 3 ditambah, nah keluar jadi 2 saja, yang di dalam akar tinggal 3. Kemudian ditambah akar 2. Apakah ada bilangan yang akarnya sama? Ada. Nah, maka dijumlahkan. Berarti ini akar 3 ditambah 2 akar 3. Akar 3 kalau nggak ada angkanya berarti nilainya 1. 1 ditambah 2 yaitu 3. 3 akar 3 ditambah ini nggak bisa dijumlahkan karena akarnya beda. Jadi hasilnya sudah sampai di sini. Sudah selesai. Kemudian lanjut di logaritma. Untuk logaritma, nah jadi misalkan, jadi dari pangkat, bilangan yang memiliki pangkat sama dengan hasil bilangannya. Nah itu bisa dibentuk menjadi logaritma, bentuknya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti kalau dibentuk ke logaritma menjadi yang depan 2, depan log, log hasilnya sama dengan belakang. Kemudian misalkan yang diubah dari logaritma menjadi bentuk berpangkat. Misalkan 2 log 2 sama dengan 1. Misalkan seperti ini, berarti dalam bentuk pangkat menjadi depan pangkat belakang sama dengan tengah, yaitu 2. Seperti itu. Misalkan lagi 2 log 4 sama dengan 2. Kalau dibentuk pangkat menjadi yang depan pangkat belakang sama dengan tengah. Kemudian misalkan ada contoh seperti ini. 2 log 4 sama dengan berapa? Yang ditanyakan
Kemudian maka kalau ada soal seperti ini, nah kita ubah dulu bentuk 4-nya ini. Jadi 4 ini perkalian berapa dikali berapa? 4 itu perkalian 2 kali 2. Di sini kan ada perkalian. Itu seperti di sifat logaritma yang nomor 2. Nah, jadi kalau perkalian itu akan sama dengan 2 log B-nya berapa? B kali C, berarti kan 2 kali 2. B-nya berarti 2. Ditambah 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan berapa? Nah, ini ada di sifat yang nomor 8 ini. Jadi kalau ada bilangan yang depan dan belakangnya ini sama, maka itu sama dengan 1. Jadi kalau 2 log 2 itu sama dengan 1. 1 ditambah 2 log 2 juga sama dengan 1, sama dengan 2. Oke, sudah. Atau bisa juga caranya seperti ini. Jadi ini 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa memakai sifat yang nomor 4 ini. Jadi kalau sifat yang nomor 4 ini A log B pangkat N. Berarti nanti pangkatnya si B ini ditaruh di depan, kemudian dikalikan A log B, B-nya udah nggak ada pangkatnya lagi. Berarti ini nanti turun ke depan. Menjadi 2 kali ini saja. 2 log 2. 2 kali 2 log 2 berapa? 1. 2 kali 1, 2. Oke. Misalkan lagi untuk contoh soal yang seperti ini. Misalkan 3 log 2 kali 2 log 3. Misal seperti ini. Nah, bentuknya ini itu sama seperti sifat yang nomor 9. Jadi, angka di sini dan di sini sama. B dan B. A log B kali B log C. Maka sama dengan A log C. Jadi B-nya hilang. Ini juga sama. Berarti yang depan log yang belakang. 3 log 3 sama dengan 1. Sudah. Kemudian untuk contoh soalnya dari perpangkatan. Misalkan contoh soalnya 3 pangkat 3. Nah, jadi bentuk ini kita disuruh mencari 3 pangkat berapa kali 4 pangkat berapa kali 5 pangkat berapa. Maka kita cari dulu yang angkanya 3, berarti yang ini. 3 pangkat 3, lalu yang ini kali 3 pangkat 2. Ada lagi? Tidak ada. Oke, berarti untuk yang 3 ini, kemudian yang 4. Yang 4 ada ini. 4 pangkat 5 kali. Ada lagi atau tidak? Tidak ada, tapi ada angka 16. Nah, ini kita perlu perhatikan, 16 itu kan perkalian 4 kali 4. Jadi 16 itu 4 kali 4. Atau sama dengan 4 pangkat 2. Maka 16 ini kita tulis sebagai 4 pangkat 2. Nah, jadi kita pakai yang ini. Kemudian kali 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 2, kemudian dikalikan 5 saja. 5 saja itu berarti 5 pangkat 1. Oke, sama dengan 3 pangkat
Berarti pangkatnya ini tinggal kita jumlah 3 ditambah 2 dikali 4, pangkatnya 5 ditambah 2 dikali 5, pangkatnya 2 ditambah 1. Hasilnya 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 kali 5 pangkat 3. Sudah. Misalkan lagi soalnya seperti ini. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini berarti tinggal kita lihat yang angkanya sama. 2, ada yang angkanya juga 2? Enggak ada. Berarti tetap kamu tulis 2 pangkat 4. Kemudian 5, yang angkanya 5 ada yang ini, yang atas 5 pangkat 3. Kemudian ada lagi yang bawah 5 pangkat 2. Jadi kalau dibagi 5 pangkat 2 artinya sama-sama 5, pangkatnya kita kurangi kalau dibagi ya. Nah, berarti 3 dikurangi 2 itu 1. Berarti 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 1 atau 5 saja. Kemudian misalkan ada lagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 dibagi 24. Nah, ini kita disuruh mencari nilainya berapa yang paling sederhana. Misalkan ini disuruh mencari 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa. Nah, berarti nanti kita lihat dulu ini. Di sini ada 2, di sini ada 3. Tapi di sini ada angka 24. Maka 24-nya ini kita ubah dulu. 24 itu sama dengan perkalian 2 kali 12. Oke, kemudian 12-nya kita pecah lagi. 12 itu 2 kali 6. Oke, masih ada angka 6. Angka 6 itu bukan 2 ataupun 3, tapi perkalian dari 2 dan 3. Nah, ditulis seperti ini. Setelah ini tinggal kita bentuk. Berarti ini 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Kemudian dia dikali 3. Oke, sudah. Berarti 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, maka kemudian 24-nya kita ganti 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3. Oke, yang angkanya sama 2. Yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 3. Berarti kalau dibagi dikurangi tadi. Kemudian dikali 3 pangkat 5. Kalau dibagi berarti dikurangi, ini tadi 3. Enggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. 2, 3 kurangi 3, 0. Berarti 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 4 atau 3 pangkat 4 saja. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa. Maka berarti jawabannya yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian misalkan pada soal akar. Misalkan soal akarnya seperti ini. Nah, jadi kita cari dulu yang akarnya sama mana. Berarti yang ini akar 2 dan yang ini juga akar 2. Berarti 2 ditambah 3. Nah, ini yang depannya 2, yang di sini depannya 3. Berarti 2 tambah 3 akarnya 2. Ditambah yang di sini akar 3, di sini juga akar 3. Oke, berarti yang di sini kan 1 karena nggak ada angkanya. Berarti 3 di sini dikurang. Berarti dikurang 1. Akarnya 3. Sama dengan 2 tambah 3, 5. Berarti 5 akar 2 ditambah
3 kurangi 1, 2. Berarti 2 akar 3. Oke, sama dengan berapa? Tetap ini saja. Jadi nggak bisa dijumlahkan karena akarnya nilainya berbeda. Oke, sudah. Berarti sampai sini saja jawabannya. Kemudian misal kalau ini penjumlahan, misalkan ada soal bentuknya seperti ini. 2 akar 2 dikali 5 akar 2. Oke, silahkan coba dikerjakan. Nah, jadi untuk soal seperti ini berarti perkalian, berarti yang di luar akar kita kali dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar kita kali dengan yang di dalam akar. 2 kali 5, 10. Akar 2 kali 2, jadi ada 2 angka yang sama di dalam akar. Maka dia bisa keluar dari akar itu. Berarti yang di dalam akar habis. Nah, berarti 10 kali 2 sama dengan 20. Oke, misalkan lagi. Soalnya seperti ini. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, berarti sama seperti tadi. Berarti 3 dikali, depan kalau nggak ada angkanya berarti 1. Kali, yang di dalam akar kita kalikan, 8 kali 2. 3 kali 1, 3. Kemudian yang di dalam akar, nah ini bisa langsung gabung seperti ini, nggak usah ditulis perkalian. 8 kali 2 itu 16. Nah, jadi misalkan kamu tahu 16. 16 itu kan akar dari 4, bisa langsung keluar. 3 kali 4 sama dengan 12. Atau kalau kamu tidak tahu kalau akar 16 itu berapa, jadi dari sini bisa kamu uraikan. Di sini kan 3 kali 1 kali ini. Berarti 3 kali misalkan ini 8 kali 2. 8-nya bisa langsung kamu uraikan. 8 itu kan 4 kali 2. Ini ada 2, kamu tulis lagi. Berarti nanti dari sini, nah ada 2 angka 2 yang sama di dalam akar. Maka dia bisa keluar dari akar menjadi 2. Berarti yang di dalam akar tinggal 4. 4 bisa diuraikan lagi atau enggak? Bisa. Ini 3 kali 2 itu kan 6. Berarti yang di dalam akar 4 ini adalah perkalian 2 kali 2. Nah, jadi 4-nya diganti ini. Oke, jadi di dalam akar ada 2 angka 2. Jadi dia, si 2-nya ini bisa keluar dari akar menjadi 2. Jadi yang di dalam akar habis. Oke, 6 kali 2 yaitu 12. Oke, misalkan soal seperti ini. Berarti nanti kita kalau disuruh merasionalkan, berarti ini nanti dikali akar 7 per akar 7. 5 kali akar 7 itu berarti 5 akar 7. Karena dia bukan akar, berarti kita taruh di depan. Akar 7 kali akar 7 itu 7. Udah, selesai. Kemudian misalkan lagi ada soal. Soalnya seperti ini. Berarti nanti 5 per akar 7 min 2. Kita rasionalkan dengan mengkalikan dengan akar 7 ditambah akar 2 langsung ya. Nah, ini kan akar 7 dan 2. Per akar 7 plus 2. Nah, berarti ini 5 dikali ini tetap akar 7 ditambah 2. Oke, yang bawah tadi bagaimana? Yang depan kali depan, akar 7 kali akar 7, 7 dikurangi 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Berarti 7 kurangi 4 itu hasilnya 3. Berarti per 3. Sudah. Misalkan ada soal lagi. Akar 50. Nah, 50 itu berapa kali berapa? 25 kali 2. Ada yang bisa keluar dari akar. Misalkan kamu nggak tahu 25 itu
kalau keluar dari akar berapa, tapi kamu tahu 25 itu 25 kali 5 kali 5, berarti kamu tulis 5 kali 5, 25-nya diubah, ditulis lagi 2. Oke, jadi ada 2 angka 5 di dalam akar, maka dia bisa keluar dari akar. Berarti yang di dalam akar tinggal si 2. Sudah. Kemudian misal ada lagi soal. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Berarti nanti 2, yang di luar akar kan cuma 2. Yang di dalam akar 30 dibagi 5. Seperti ini. Berarti 30 dibagi 5 berapa? 6. 6 itu bisa diuraikan lagi atau enggak? Misalkan kamu lihat dulu, 6 itu 2 kali 3. Oke, bisa diuraikan lagi? Enggak bisa. Kemudian ada 2 angka yang sama atau enggak di dalam akar? Enggak ada, berarti tetap ini. Berarti 6-nya itu tetap 6. Dia enggak bisa keluar dari akar. Tetap 2 akar 6. Kemudian masuk ke latihan soal logaritma. Misalkan soalnya 3 log 9. Kita disuruh mencari, berarti 9-nya ini kita ubah. 3 log 9 itu 3 kali 3. Berarti 3 log 3 ditambah 3 log 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena ini dan ini sama, maka hasilnya 1. Ini juga gitu. Oke, kemudian lagi. Misal ada soal 5 log X sama dengan 3. Kita disuruh mencari nilai dari X. Berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan agar nggak bingung. Yang depan berarti 5 depan pangkat belakang sama dengan tengah. Tadi seperti itu. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan X. Nah, jadi nilai X-nya itu 5 pangkat 3 atau sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian misal lagi ada soal seperti ini, X log 9 sama dengan 2. Berarti kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yang ditanyakan adalah X, berarti X pangkat 2 sama dengan 9. Berapa pangkat 2 yang sama dengan 9? 3. Atau ini X itu sama dengan akar dari 9. Akar 9 itu 3 kali 3 sama dengan 3. Kemudian misal ada soal seperti ini. 4 log 8. Nah, maka akan lebih mudah kalau kamu mengubah mereka menjadi bentuk 2 pangkat. Jadi 4 itu 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kalau 8 itu berapa kali berapa? Misalkan 4 kali 2. 4-nya kamu ubah lagi menjadi 2 kali 2. Yang tadi kan dikali 2, berarti ditulis lagi kali 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 jumlahnya 3, berarti pangkat 3. Sehingga 4 log 8 itu sama dengan 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Log 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini ada di sifat menjadi yang di sini turun ke depan, letaknya di atas. Kemudian yang ini turun ke depan, letaknya di bawah. Jadi ini menjadi 3/2 kali 2 log 2. Ini dari mana? Nah, jadi tadi ada salah satu sifatnya yang lain. Itu bentuknya adalah A pangkat M log B pangkat N. Nah, itu sama dengan N per M kali A log B.
seperti itu. Nah, jadi dari sini kita aplikasikan ke soal, jadinya seperti ini. 3/2 dikali, nah di sini angkanya sama, berarti 2 log 2 nilainya 1. 3/2 kali 1, 3/2. Dah. Misal lagi soalnya seperti ini. 8 log 4. Nah, jadi dibalik. Berarti bisa kamu ubah 8 tadi kan 2 pangkat 3. Log 4 itu 2 pangkat 2. Nah, berarti tinggal sama seperti tadi. Nah, pangkatnya kalau yang belakang turun letaknya di atas. Kalau yang ini pangkatnya letaknya di bawah. Dikali 2 log 2. Nah, jadi 2/3 kali 2 log 2 1. Berarti 2/3. Misalkan soal yang tadi 4 log 8. Itu saya mau mengubah yang 8-nya diubah menjadi perkalian 4 kali 2, misalkan seperti itu. Bisa juga. 8-nya diubah menjadi 4 kali 2, seperti ini. Misalkan. Nah, kalau perkalian seperti ini kan berarti 4 log 4 ditambah 4 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada 4 log 4, sama-sama 4, berarti nilainya 1. Kalau yang ini bagaimana? Di sini 4, di sini 2. 4-nya bisa kita ubah menjadi perkalian 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 4-nya kita ubah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log 2. Nah, di sini kalau ada angka nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Berarti 1 ditambah pangkatnya yang sini, taruh di atas. Pangkatnya yang depan, taruh di bawah. Dikali 2 log 2. Jadi pangkatnya sudah hilang. Nah, jadi yang dikalikan 2 log 2 adalah si setengah ini. Sehingga hasilnya 2 log 2 itu 1. 1 kali setengah nilainya setengah. 1 itu kan sama dengan 2/2. Kenapa kok 2/2? 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Oke. 2 tambah 1, 3/2. Sudah. Misalkan lagi ada soal seperti ini. Nah, kamu lihat bentuk lognya sama, angka yang depan dan belakang. Berarti ini sama dengan 1, ini juga 1. Yang ini 2 log 2, 2 log 4. 2 log 4 tadi kan berarti 2 log 4-nya bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Ini 1 tambah 1, 2. Nah, ini pangkatnya taruh di depan. Dikali 2 log 2. Nah, berarti 2 log 2 itu adalah 1. 1 kali 2, 2. Berarti 2 ditambah 2, 4. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, jadi kalau ada perkalian, di sini dan di sini sama. Berarti mereka bisa digabung menjadi 2 log langsung yang belakang, 5. Dikali 5 log 4. Nah, oke. Ini perkalian, ternyata yang tengah di sini juga sama lagi. Berarti bisa digabung menjadi 2 log 4. 2 log 4 tadi nilainya 2. Sudah. Atau bisa langsung kamu lihat di sini dan di sini sama. Oke, berarti ini nanti bisa digabung. Di sini 5 dan 5 sama, berarti bisa digabung. Bisa langsung yang paling depan dan paling belakang. Berarti 2 log 4 sama dengan 2.
Misalkan ada soal seperti ini. Karena pengurangan, berarti ada di sifatnya seperti ini. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, jadi ini bentuknya sama dengan yang bawah ini. Berarti ini bisa kita ubah ke dalam bentuk yang ini. Berarti menjadi A-nya adalah 3. 3 log B-nya. BC ini menjadi B dibagi C. Berarti yang ini dibagi ini. 12 per 4. 3 log 12 bagi 4 itu 3. 3 log 3 sama dengan 1. Sudah. Misalkan lagi ada soal seperti ini. Nah, jadi ada soal seperti ini. Nah, maka kita lihat di sini angkanya berbeda. Ini perkalian. Di sini angkanya juga beda. Jadi nggak bisa dipakai yang lainnya. Terus digimanain? Nah, coba kamu otak-atik. Jadi di sini ada angka 7, di sini juga ada angka 7. Oke, misalkan ada bilangan 2 kali 3. Nah, kalau kita ubah bentuknya menjadi 3 kali 2, hasilnya akan sama. Jadi mereka berdua ini bentuknya sama. Ini bisa kita coba balik seperti itu. Jadi yang di sini letaknya di depan. 3 log 7 kali 7 log 21 dibagi 3 log 21. Nah, di sini ternyata angkanya memang sama. Berarti bisa digabung tinggal yang paling depan dan belakang. 3 log 21 dibagi 3 log 21. Hasilnya adalah 1. Sama. Oke, kalau begitu materi selesai sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.